Bab 9. Proporsional. Siang hari. Saat ini Claudia baru saja sampai di depan kantor miliknya. Ia segera masuk ke dalam karena hari sudah siang. Seperti biasa, banyak sekali yang menatap Claudia dengan tatapan sinis, namun tidak ditanggapi oleh Claudia. Ia pun berhenti sejenak saat para karyawan melihat berita yang sangat menggemparkan, yaitu pembunuhan sadis yang terjadi malam tadi. Berita itu membuat semua orang yang melihat berita tersebut menjadi takut, karena mendengar 2 nama organ yang diambil pembunuh tersebut. Ngeri gue dengarnya, tapi sangat aneh bukan? Para polisi sama sekali tidak mendapatkan bukti apapun, ucap si A. Iya betul, pembunuh itu sepertinya sangat proporsional, balas si B. Setelah berita ini, gue jadi ngeri jalan-jalan malam, ucapnya bergidik. Sud, diam. Nanti dia datang, menakuti temannya. Cepat bekerja, tegas sekretaris Rai yang muncul seperti kuntilanak. Claudia yang melihat kedatangan sekretaris Rai segera menghampirinya. Sekretaris Rai, apa kau sudah melihat berita? Tanya Claudia. Sudah, tapi itu sama sekali tidak menakutkan, balas sekretaris Rai dengan santainya sambil berjalan. Sedangkan Claudia hanya mengangguk saja. Kini mereka berdua sudah sampai di ruangan masing-masing. Claudia segera mengerjakan pekerjaannya yang lumayan banyak itu. Claudia memperhatikan dengan sangat detail pekerjaannya itu, agar tidak membuat kesalahan di kemudian hari. Tak terasa jam kini sudah menunjukkan pukul 12 siang. Waktunya semua karyawan untuk beristirahat. Tapi tidak dengan Claudia. Ia masih saja fokus dengan pekerjaannya. Sampai-sampai tak menyadari seseorang yang tengah berdiri di ambang pintu. Ya, orang itu adalah Yuda yang sedari tadi memperhatikan setiap gerak-gerik Claudia dengan tajam. Karena merasa ada yang aneh, Claudia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke samping. Betapa terkejutnya Claudia saat melihat kehadiran Yuda yang tengah menatapnya itu. Claudia segera mengubah ekspresi terkejutnya itu menjadi datar. Kini ia kembali mengerjakan pekerjaannya itu tanpa memperdulikan Yuda. Yuda yang tadi menyadari Claudia melihat ke arahnya segera menghampiri. Sedangkan Claudia tidak memperdulikan Yuda yang saat ini tengah mendekatinya. Waktunya istirahat Sya, ucap Yuda yang tiba-tiba memanggil nama dengan sebutan Sya. Karena biasanya Yuda memanggil nama Claudia menggunakan embel-embel sekretaris. Claudia yang mendengar Yuda berbicara segera menghentikan pekerjaannya tadi dan menatap ke arah Yuda dengan datar. Tatapan keduanya bertemu. Hati Yuda saat ini tengah berdetak tak karuan. Sedangkan Claudia biasa-biasa saja. Yuda segera mengalihkan tatapannya itu dengan salting. Yuda yang mengalihkan tatapannya itu dengan salting membuat Claudia mengerutkan alisnya sebelah. Ada apa, Pak? Tanya Claudia dengan datar. Kelakuan Claudia dibanding para karyawan lainnya sangat berbeda. Bukannya takut dengan atasan, ia malah bodoh amat. Karena Claudia bekerja hanya sekedar hiburan, bukan serius mencari uang. Apa kau tidak makan siang, Sya? Tanya Yuda lagi. Tapi tidak menatap ke arah Claudia. Ia hanya fokus memainkan ponselnya. Bukannya memeriksa laporan di dalam ponsel itu, Yuda malah menggeser-gesernya saja. Ia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Inilah salah satu tutorial yang sama. Ah, mantap. Tidak, Pak, balas Claudia memelas. Tapi apa kau bisa menemani saya? Tanya Yuda ragu. Claudia yang mendengar itu segera melirik Yuda sekilas dan mengangguk karena perutnya tiba-tiba lapar. Yuda yang melihat Claudia mengangguk merasa sangat senang. Ia pun segera berjalan duluan dan menunggu Claudia di luar. Dengan berjalan sempoyong-sempoyong, Claudia memasak
memaksa kakinya itu untuk berjalan, karena ia saat ini lagi mager. Tak selang beberapa menit, Claudia dan Yuda sudah sampai di sebuah restoran yang ada di sebelah kantor milik Yuda. Mereka berdua segera memesan makanan masing-masing. Tidak ada sama sekali yang berbicara. Yuda ingin sekali membuka suara, tapi niat itu ia kurungkan karena melihat Claudia yang tengah sibuk memainkan ponselnya. Keduanya tak ada yang menyadari bahwa ada yang memperhatikan mereka berdua. Orang itu saat ini memakai kacamata hitam dan masker. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.